Langsung diputuskan cepat tadi malam, PT LIB dan Komdis PSSI sepakat putuskan batalkan hasil Persik Kediri versus Persib Bandung tadi malam, usai wasit terbukti lakukan kecurangan terhadap Persib Bandung. Gol Persik di akhir laga dianulir, Persib Bandung dinyatakan menang 1-0 dan langsung merangsek jadi pemuncak klasemen lagi. Jadi tuntutanku usai Bojan Hodak terang-terangan keras gini. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Dasar konyol dan super dagelan. Begini pernyataan konyol pelatih Persik Kediri Marcos Reyna usai dibantu wasit tadi malam lawan Persib Bandung. Bisa-bisanya malah bongkar kemaluan timnya sendiri. Bobotoh auto tertawa melihatnya. Kok bisa? Begini ulasannya. Manajemen Persib Bandung marah besar. Sadil Ramdhani akhirnya diputuskan dicoret dari skuad Maung Bandung. Akan dipinjamkan ke klub Liga 2 usai dapat kartu merah super memalukan tadi malam lawan Persik Kediri. Langsung satset datangkan Tyler Dibling dari Liga Inggris. Jadi tuntutanku usai muncul statistik ini. Penasaran? Simak video sampai selesai. Alhamdulillah, kabar super baik. Begini pengakuan jujur Alfeandra Dewangga usai laga sengit Persik Kediri versus Persib Bandung tadi malam. Ungkap satu rahasia besar ini yang bisa bikin bobotoh kaget. Wah, apa ya kira-kira? Simak ulasannya berikut. Ini baru jos gandos. Begini pernyataan jujur terbaru Federico Barba usai dikabarkan akan meninggalkan Persib Bandung. Bobotoh dibuat terharu melihatnya. Kok bisa? Yuk saksikan video sampai selesai. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Langsung diputuskan cepat tadi malam, PT LIB dan Komdis PSSI sepakat putuskan batalkan hasil Persik Kediri versus Persib Bandung tadi malam, usai wasit terbukti lakukan kecurangan terhadap Persib Bandung. Gol Persik di akhir laga dianulir, Persib Bandung dinyatakan menang 1-0 dan langsung merangsek jadi pemuncak klasemen lagi. Jadi tuntutanku usai Bojan Hodak terang-terangan keras gini. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan-keputusan wasit Muhammad Trisantoso dalam pertandingan Persik versus Persib yang berlangsung baru-baru ini. Bojan bahkan tak ragu untuk mengungkapkan bahwa dirinya akan mengirimkan surat protes kepada PSSI terkait kepemimpinan wasit asal Yogyakarta tersebut. Dalam wawancaranya, Bojan menyatakan bahwa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut benar-benar membuatnya kecewa. Ini pertama kali saya membahas soal wasit. Saya tidak senang dengan dia. Pasti kami akan mengirimkan surat keberatan, tegasnya. Meskipun kecewa, Bojan memilih untuk tidak membeberkan secara rinci keputusan-keputusan yang dimaksud karena khawatir akan berdampak pada penghasilannya. Saya tidak bisa. Karena jika saya ceritakan, maka gaji dipotong. Jadi saya tidak ingin ini, ceritakan, ujar Bojan dengan tegas. Beberapa keputusan Trisantoso yang disorot oleh banyak pihak, termasuk Bojan, diantaranya adalah saat tidak memberikan kartu kuning kepada winger Persik, Supriyadi, yang melakukan diving. Sebelumnya, Supriyadi sempat dijatuhkan di kotak penalti oleh Patricio Matricardi, dan wasit pun sempat memberikan hadiah penalti kepada Persib. Namun, setelah melakukan tinjauan VAR, Trisantoso memutuskan untuk membatalkan penalti tersebut karena Supriyadi dianggap sengaja membenturkan kakinya ke kaki Patricio yang dianggap sebagai tindakan diving. Tak hanya itu, keputusan lainnya yang memicu kontroversi adalah insiden antara Kapten Persik Ezra Walian dan Alfeandra Dewangga. Ezra tampak melakukan gerakan sikutan yang cukup keras kepada Dewangga. Meskipun situasi ini juga diperiksa melalui VAR, Trisantoso hanya memberikan hukuman kartu kuning kepada Ezra Walian. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan-keputusan wasit ini memang kontroversial? Yuk beri komentar kalian di bawah. Dasar konyol dan super dagelan.
Begini pernyataan konyol pelatih Persik Kediri Marcos Reyna usai dibantu wasit tadi malam lawan Persib Bandung. Bisa-bisanya malah bongkar kemaluan timnya sendiri. Bobotoh auto tertawa melihatnya. Kok bisa? Begini ulasannya. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna merasa hasil imbang 1-1 melawan Persib Bandung di Stadion Brawijaya Kediri pada Senin 5 Januari 2026 adalah pencapaian yang positif bagi timnya. Meskipun sempat tertinggal lewat gol Sadil Ramdhani pada menit ke-68, Persib menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Muhammad Firly di menit 90+5 yang mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1. Melihat jalannya pertandingan, saya rasa para pemain bermain luar biasa dengan usaha yang sangat luar biasa dan mereka pantas mendapatkan kemenangan. Tapi, 1 poin melawan Persib tetap merupakan hasil yang bagus, ujar Marcos Reyna dengan penuh pujian untuk para pemainnya. Pelatih asal Spanyol itu juga menegaskan bahwa hasil ini sangat berharga dalam membangun mentalitas tim. Mengingat Persib Bandung adalah salah satu tim terbaik di Liga Indonesia, mampu bersaing ketat dengan mereka, memberikan dorongan besar bagi para pemainnya. Ketika Anda menyadari bahwa melawan tim besar Anda bisa bermain sesuai rencana dan sangat dekat dengan kemenangan, itu menjadi dorongan mental yang besar. Lanjutnya, Marcos juga optimis bahwa hasil imbang ini akan meningkatkan rasa percaya diri para pemain dalam menghadapi laga-laga selanjutnya, termasuk pertandingan melawan Arema FC yang akan datang. Ini akan membuat tim semakin percaya diri bahwa kami adalah tim yang bagus dan bisa menghadapi siapapun. Pekan depan, tentu saja kami akan mencoba meraih kemenangan melawan Arema, tegasnya. Gelandang Persik Kediri, Imanol Garcia pun setuju bahwa hasil imbang ini adalah hal positif bagi timnya. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena timnya tidak mendapat penalti setelah tinjauan VAR. Ini tetap poin yang bagus, katanya. Soal gelandang Persib, Tom Haye, Garcia memberikan pujian. Ia menganggap Haye sebagai pemain yang sangat bagus. Namun ia merasa bahwa Persik berhasil membuatnya kurang nyaman dalam beberapa periode pertandingan. Seperti pemain Persib lainnya, Persib adalah salah satu tim terbaik di Liga. Kami mencoba melawannya, dan saya rasa dia tidak terlalu nyaman selama beberapa periode pertandingan. Namun kami terus menekan sebagai sebuah tim dan sangat senang dengan performa kami, pungkas Garcia. Bagaimana pendapat kalian tentang hasil imbang ini? Apakah kalian setuju jika Persik Kediri sudah bermain sangat baik meskipun hanya meraih 1 poin? Ayo, beri komentar kalian di bawah. Manajemen Persib Bandung marah besar. Sadil Ramdhani akhirnya diputuskan dicoret dari skuad Maung Bandung. Akan dipinjamkan ke klub Liga 2 usai dapat kartu merah super memalukan tadi malam lawan Persik Kediri. Langsung satset datangkan Tyler Dibling dari Liga Inggris. Jadi tuntutanku usai muncul statistik ini. Penasaran? Simak video sampai selesai. Kartu merah yang diterima Sadil Ramdhani dalam pertandingan Persib kontra Persik Kediri menjadi catatan penting bagi Maung Bandung. Itu merupakan kartu merah kelima yang diterima Persib di musim Super League 2025-2026, yang berarti jumlah kartu merah mereka sudah menyamai total kartu merah yang diterima sepanjang musim lalu. Yang lebih mencengangkan, kompetisi Super League musim ini baru berjalan 16 pekan dan Persib kini menjadi salah satu tim dengan koleksi kartu merah terbanyak. Dari 5 kartu merah tersebut, 2 diantaranya adalah direct red card atau kartu merah langsung dan 3 sisanya merupakan kartu merah tak langsung yang diterima oleh 4 pemain berbeda. Di antaranya, Luciano Guaicoechea menjadi pemain yang paling sering mendapatkan kartu merah, yakni 2 kali. Sementara itu, Frans Putros, Beckham Putra Nugraha, dan Sadil Ramdhani masing-masing menerima 1 kartu merah. Meski begitu, Persib tergolong tim yang cukup disiplin dalam hal kartu kuning. Tim ini hanya menerima 24 kartu kuning sejauh ini, jumlah yang sama dengan Persebaya dan Borneo FC yang terbilang cukup rendah dibandingkan tim lainnya. Di sisi lain, Persijap Jepara tercatat sebagai tim yang paling banyak mendapatkan kartu merah dengan total 7 kartu merah.
diikuti Arema FC dan Persebaya yang masing-masing mendapat 6 kartu merah. Menariknya, jumlah 5 kartu merah yang diterima Persib kini sama dengan yang diterima oleh Persija Jakarta yang akan menjadi lawan Maung Bandung pada laga mendatang. Pertandingan yang akan digelar di Stadion GBLA pada Minggu sore, 11 Januari 2026, diprediksi akan berlangsung dengan tensi yang sangat tinggi, mengingat persaingan sengit antar kedua tim. Tidak heran, potensi kartu merah bisa semakin besar mengingat gengsi yang dipertaruhkan. Dan menurut admin, Tyler Dibling layak menggantikan Sadil yang merugikan tim. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib terlalu agresif dalam permainannya sehingga banyak menerima kartu merah? Ataukah ini hanya bagian dari taktik dalam menghadapi tekanan di lapangan? Ayo, share pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar super baik. Begini pengakuan jujur Alfeandra Dewangga usai laga sengit Persik Kediri versus Persib Bandung tadi malam. Ungkap satu rahasia besar ini yang bisa bikin bobotoh kaget. Wah, apa ya kira-kira? Simak ulasannya berikut. Bek kiri Persib Bandung, Alfeandra Dewangga Santosa, menyampaikan kekecewaannya usai timnya hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026 pekan ke-16 di Stadion Brawijaya Kediri pada Senin malam 5 Januari 2026. Menurut Dewangga, Persib seharusnya bisa membawa pulang 3 poin dari pertandingan tersebut. Namun, kegagalan untuk mempertahankan keunggulan yang sempat dimiliki membuat Maung Bandung harus puas dengan hasil seri. Yang pasti, kurang bahagia karena harusnya kita harus menang dan hasil kita harus berbagi poin, 1 poin. Jadi ini tidak bagus untuk tim, ujar Dewangga dengan wajah kecewa usai pertandingan. Tak hanya membahas hasil imbang, Dewangga juga sempat menanggapi soal penggunaan lampu baru di Stadion Brawijaya yang cukup menyita perhatian. Ia mengakui bahwa ada sedikit pengaruh terhadap jalannya pertandingan, terutama saat bola datang dari arah atas yang membuatnya sedikit silau. Meski begitu, Dewangga memastikan bahwa secara keseluruhan, kondisi stadion masih aman dan tidak mengganggu pertandingan secara signifikan. Ada pengaruh lampu, karena kalau bola dari atas itu agak silau, tapi secara keseluruhan masih aman, ungkapnya. Meskipun kecewa dengan hasil ini, Dewangga menegaskan bahwa tim akan segera melakukan evaluasi dan fokus untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Persib akan menghadapi Persija Jakarta pada 11 Januari 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, yang diprediksi bakal berjalan dengan tensi tinggi. Kami akan berbenah dan fokus untuk laga berikutnya, tutup Dewangga. Bagaimana menurut kalian tentang kekecewaan Dewangga dan hasil imbang ini? Apakah Persib bisa bangkit dan meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya? Yuk beri komentar kalian di bawah. Ini baru jos gandos. Begini pernyataan jujur terbaru Federico Barba usai dikabarkan akan meninggalkan Persib Bandung. Bobotoh dibuat terharu melihatnya. Kok bisa? Yuk saksikan video sampai selesai. Manajemen Persib Bandung kini tengah menghadapi kabar mengejutkan mengenai rencana kepergian bek asal Italia, Federico Barba, pada bursa transfer Januari 2026. Meskipun kontraknya baru akan berakhir pada Mei mendatang, pernyataan mendadak dari Barba yang ingin kembali ke Eropa memaksa manajemen untuk segera mengambil langkah strategis demi menjaga stabilitas pertahanan tim. Namun, situasi sempat berubah setelah Barba memberikan klarifikasi secara terbuka melalui media sosial pribadinya. Dalam balasan komentar di Instagram, Barba meminta maaf kepada para supporter dan menjelaskan bahwa keputusan untuk meninggalkan Persib berkaitan dengan masalah keluarga yang harus diselesaikannya di Eropa. Saya minta maaf harus meninggalkan kalian, tetapi kami harus kembali ke Eropa karena masalah keluarga, tulis Barba. Menambahkan bahwa keputusan ini diambil demi kebaikan keluarganya, meskipun ia belum mengetahui secara pasti klub mana yang akan ia bela selanjutnya. Terkait isu yang beredar, ada spekulasi bahwa Barba bakal bergabung dengan klub Italia, Pescara, atau bahkan bergabung dengan salah satu klub di Yunani.
Mengenai hal ini, manajemen Persib dilaporkan tengah melakukan komunikasi intensif dengan Barba untuk memahami lebih lanjut mengenai situasinya dan mencoba mencari solusi terbaik. Meski menghadapi kenyataan kehilangan salah satu pilar utama mereka, manajemen Persib berkomitmen untuk terus menjaga kekuatan tim. Mereka sedang mempersiapkan strategi untuk merekrut pengganti Barba yang memiliki kualitas sepadan guna mengisi lubang yang ditinggalkan oleh bek asal Italia tersebut di lini pertahanan. Langkah cepat ini diambil agar tim tetap kompetitif dalam lanjutan kompetisi, terutama menjelang laga-laga krusial yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa segera menemukan pengganti yang tepat untuk Barba? Apakah keputusan Barba untuk kembali ke Eropa wajar mengingat situasi keluarga? Beri pendapat kalian di kolom komentar.